Bismillahirrahmanirrahim. Tawaf. Cari tempat yang nyaman antara Maqam Ibrahim dengan Ka'bah. Atau kalau misalkan berdesakan, kata ulama boleh di mana saja. Boleh di mana saja, sholat sunnah 2 rakaat. Atau misalkan tidak tahiyatul masjid, tidak sholat sunnah tawaf, dia datang mau sholat tahiyatul masjid misalkan. Saya mau sholatnya dekat Ka'bah, di tengah-tengah orang tawaf. Siapa yang salah? Yang sholat ini. Inilah kondisi orang sholat yang melanggar hak. Kalau model begini, tidak mengapa orang sholat di depannya, karena Syaitan bilang la hurmata lahu, tidak ada kehormatan baginya, karena dia melanggar hak, melanggar jalan, dan dia telah melakukan perbuatan aniaya, mendolimi orang lain. Jadi hadis ini, hadis law ya'lamul mar baina yaday al-musalli, ini hadisnya bagi orang yang sholat benar sholatnya. Jadi sini kita mengetahui orang yang sholat itu ada yang benar dan ada yang tidak benar. Oleh karena itu harus dengan ilmu. Baik. Jangankan sholat ikhwan, doa saja di tempat tawaf tidak ada sunnahnya. Oleh karena itu orang yang haji atau umrah harus punya ilmu dulu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Tawaf 7 kali. Ini rukun umrah atau tawaf sunnah, tawaf 7 kali. Biasanya banyak di antara kaum muslimin setelah sholat sunnah tawaf duduk-duduk di sekitar mataf, kemudian doa di situ lama. Ini nggak boleh dan tidak sesuai sunnah. Karena apa? Karena dia harusnya mempersilahkan kepada orang yang tawaf untuk tawaf, dan mempersilahkan kepada orang yang selesai dari ibadah untuk dari tawaf untuk sholat. Dia langsung beranjak, minum zam-zam, kemudian sa'i. Tapi subhanallah, karena kebodohan banyak orang yang berlama-lama di situ berdoa. Inilah yang tidak sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Sama halnya seperti mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad juga harus dengan ilmu. Makanya dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah atau dalam masalah hajar aswad, bukan hijr aswad, hajar aswad. Itu ada kondisi mencium, ada mengusap, ada yang dengan isyarat. Kapan-kapannya dijelaskan sama ulama. Rasul SAW ketika mencium hajar aswad, ketika dalam keadaan sepi, beliau contohkan mencium. Agak ramai sedikit, mengusap, kemudian cium. Ketika ramai berdesakan manusia, Rasul SAW mencontohkan untuk memudahkan umat manusia dan umat Islam dalam beribadah, itu dari jauh. Bismillahi Allahu Akbar, dari jauh. Sunnahnya ini menunjukkan kalau sepi mencium, kalau ramai sunnahnya apa? Dari jauh, Bismillahi Allahu Akbar. Tapi subhanallah, karena tidak mengerti sunnah, banyak di antara kita ketika ramai memaksakan diri untuk mencium, dan ini menyelisih sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain menyelisih sunnah, terjadi desak-desakan dan menyakiti yang lainnya karena hanya untuk mengambil sunnah.
Yang lebih parah lagi, pulang ke Indonesia bangga ngomong di depan kaum muslimin, subhanallah, saya dikasih anugerah sama Allah bisa cium Hajar Aswad, padahal lagi kondisi penuh sesak. Ya, bangga dengan hal yang bodoh, yang tidak sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sekali lagi, faedah yang ke-6 apa? Iya, kecuali apa? Orang yang melanggar. Tadi di jalan, atau di tempat tawaf, atau di pintu, sholat di pintu. Ada nggak orang sholat di pintu? Ada. Orang sholat di pintu masjid, orang buat lewat, dia sholat di pintu masjid. Ini salah ini orang, ya. Lewat boleh. Kan saya sholat di masjid, naam di masjid, tapi jangan di jalan. Pintu buat orang lewat, ya. Berikutnya, ikhwan, hadis yang kedua dari bab al-murur baina yaday al-musalli. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridai beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuh minan nas fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah satu di antara kalian sholat kepada sutroh yang menghalanginya dari manusia, kemudian ada seseorang yang ingin melewati hadapannya, maka tolaklah, tahanlah, cegahlah, falyadfa'hu. Fa in aba, kalau dia tidak mau, falyuqatilhu. Falyuqatilhu artinya apa? Maka perangilah. Maka perangilah. Maksud diperangi itu dicegah dengan sekuat tenaga. Dan maksud diperangi di situ, kata Syekh Utsaimin, falyadribhu, maka pukullah. Dipukul. Ya. Dipukul dengan apa? Tangan. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tapi tidak boleh dibunuh. Karena ada yang menafsirkan, lihat, falyuqatilhu sampai boleh dibunuh. Maka ini tafsir sesat. Ya. Tidak boleh dibunuh. Jangan sampai mati orang. Jadi kita gunakan cara serendah mungkin, ya, dengan tangan. Kemudian apa namanya? Kalau tidak, kata Syekh Utsaimin, dipukul boleh. Oh, gitu ya. Tapi perhatikan, kata Syekh Utsaimin, jangan sampai juga membuat mudarat lebih besar. Kalau sekarang antum pukul, dia malah berantem sama antum, ini sudah, ya, terserah dia. Pokoknya dicegah sekuat mungkin. Yang melewati di sini apa saja bentuknya? Ya, bisa manusia, juga bisa hewan. Jadi kalau hewan lewat juga kita cegah. Makanya ketika ada binatang, domba mau lewat, Rasulullah SAW sampai mepet di mana? Di sutra, supaya domba itu tidak lewat. Karena kata Rasulullah SAW, sholat itu bisa terpotong, terputus karena dilewati dengan 3 hal. Yang pertama,
wanita yang sudah balik, al-mar'atu balighah, al-haid, ya. Berarti anak kecil perempuan yang belum balik, ya, itu tidak mengapa. Tapi bukan tidak mengapa, itu tidak kita cegah, ya. Hukumnya tidak seperti wanita yang sudah balik. Wanita yang sudah balik lewat di depan orang yang sudah sholat, sholatnya putus. Dan pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maksud putus di situ putus batal. Saat ada ulama yang mengatakan tidak sempurna sholatnya, betul ada. Tapi kalau kita lihat dohir hadisnya, itu putus yaqta'us sholah, artinya putus memang. Makanya fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau dilewati oleh perempuan yang sudah balik, diulang lagi sholatnya. Yang kedua, himar, keledai. Jadi kalau lewat keledai, kita ulang lagi sholat kita, karena putus sholat kita. Ya, emang ada dua penafsiran, tapi Anda lebih cocok penafsiran dari Syekh Utsaimin. Ya. Yang ketiga, al-kalbul aswad. Al-kalbu al-aswad, anjing yang warnanya hitam. Anjing yang berwarna hitam. Kalau lewat di depan orang sholat, putus sholatnya. Ketika ditanya, kenapa anjing hitam? Kan ada anjing banyak, ada putih, ada belang-belang, ya kan? Ada hitam putih dan seterusnya. Rasul berkata, al-kalbul aswad, anjing hitam itu kata Rasul, asy-syaitan, huwa syaitan. Dia adalah syaitan. Syaitan dari kalangan binatang, ya. Karena syaitan itu Ikhwan, ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia, dan ada dari kalangan bahaim, dari kalangan binatang. Di antaranya anjing. Makanya pengecualian yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita haram membunuh anjing, tetapi boleh membunuh anjing yang berwarna hitam. Kalau anjing warnanya hitam, itu boleh dibunuh, ya. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di penjelasan hadis terakhir, nanti kita akan bahas. Nah, baik, kita kembali. Fa in aba falyuqatilhu. Fa innama huwa syaitan, karena sesungguhnya dia syaitan. Jadi yang lewat itu syaitan. Syaitan dari kalangan manusia. Ya, setan dari kalangan manusia yang dibisiki oleh syaitan dari kalangan jin untuk lewat. Biasanya dia enggak sopan memang. Ya. Syaitan itu ikhwani fillah, kata ulama, dari kata syatona atau dari kata syato, yang artinya yang pertama ba'uda, yang kedua orang yang membangkang. Jadi semua yang membangkang disebut syaitan, baik dari kalangan jin, baik dari kalangan manusia, baik dari kalangan hewan. Jadi kalau ada sapi nyeruduk itu setan, ya. Banteng nyeruduk boleh disebut setan, ya. Iblis, ada yang tanya ini, apa bedanya iblis sama setan sama jin? Ya, saya pengen tahu ikhwan, istilah iblis, setan, jin. Yang tahu dapat hadiah. Baik. Kalau iblis, gembongnya setan, gembongnya jin. Dan iblis bangsa jin di surat Al-Kahfi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka sujud kecuali siapa? Iblis. Di surat Al-Kahfi Allah katakan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu bangsa jin. Iblis bangsa jin. Ya.
Jadi gembongnya jin itu iblis. Ya, nenek moyangnya jin itu iblis. Nah, jin yang jahat disebut syaitan. Sebagaimana manusia yang jahat disebut syaitan. Sebagaimana binatang yang jahat disebut syaitan. Ya, jadi yang jahat itu disebut syaitan. Ya. Jadi semua yang jahat ikhwan fillah itu adalah syaitan. Makanya kalau ada anak nakal dibilang sama orang tuanya, setan kamu, benar nggak? Benar. Ya, sudah azan tapi masih lari ke sana kemari, dasar setan. Itu benar sebenarnya. Karena setan itu semua yang membangkang itu disebut syaitan. Antum bisa lihat surat Al-An'am ayat 112. Al-An'am 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh, setan-setan dari kalangan jin dan setan-setan dari kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-A'raf Al-An'am ayat 112, setan itu ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Itu yang disebut dengan setan. Ya. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan fa innama huwa syaitan. Jadi yang melewati orang yang sholat disebut setan. Siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Rasul fa innama huwa syaitan. Karena dia adalah setan. Berikutnya ya ikhwan, faedah dari hadis ini. Jadi hadis ini menjelaskan tentang disyariatkannya pakai apa? Sutrah ya. Baik. Ada faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, jawazul amalil yasir li islahis shalah. Bolehnya melakukan gerakan, sedikit gerakan untuk memperbaiki sholat, untuk menyempurnakan sholat. Bahkan ini hukumnya sunnah ya. Jadi orang yang sholat kemudian ada yang lewat, kemudian dia mencegah orang lewat tersebut, ya, ini hukumnya sunnah. Dan di sini ada apa? Gerakan. Dan menunjukkan bahwa gerakan, sedikit gerakan itu diperbolehkan dan disunnahkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sholat kita. Oleh karena itu ulama menjelaskan tentang gerakan sholat ada berapa? Siapa yang ingat? Jenis gerakan sholat. Ada yang ingat ikhwan? Atau ada yang lupa? Atau belum dihafal sudah lupa? Baik. Gerakan sholat ada 5. Gerakan sholat ada 5. Wajib, ini nomor 1. Yang kedua sunnah. Yang ketiga mubah. Yang keempat makruh. Dan yang kelima haram. Yang wajib dulu.
Gerakan yang wajib. Bagaimana kaidahnya? Gerakan yang wajib adalah gerakan yang terbangun di atasnya keabsahan sholat. Keabsahan sholat artinya kalau tidak bergerak malah sholatnya tidak sah dan bisa batal. Wajib bergerak. Contoh ikhwan, kalau misalkan kita lagi sholat, kemudian kita teringat bahwa topi kita ini dikencingi sama kucing misalkan, kencing kucing najis atau tidak? Saya bilang kencing kucing najis hukumnya, karena kucing termasuk hewan yang haram dimakan, kotorannya najis. Atau dikencingi sama anak lah, misalkan umur 3 tahun, ngompol, nah kemudian kita sholat pakai peci kita, lagi sholat lupa dia, kemudian di tengah-tengah sholat, lah ini bukannya kena kencing tadi. Kalau dia diam dan teruskan sholatnya sampai salam, sholatnya sah atau batal? Batal, tidak diterima. Atau misalkan pakaian luarnya kena najis, dia lagi sholat, pakaian luar kena najis, waduh, ini harus buka dulu ya. Apa yang kita lakukan? Tidak apa-apa, buka, sholatnya lanjutkan walaupun lebih dari 3 kali gerakan, karena di sini adalah hukum gerakan yang wajib. Justru kalau tidak bergerak maka sholatnya batal, karena sholat itu wajib suci dari 3 hal, suci dari najis dalam 3 hal: suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Contoh yang lain di zaman Rasul, dalilnya banyak. Dalilnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Masjid Quba, ya kan, sahabat sholat menghadap ke Syam. Kemudian ada sahabat yang menyampaikan kepada sahabat yang sedang pada sholat itu bahwa kiblat sudah berubah menghadap ke mana? Ke Ka'bah. Nah, mereka berputar dari menghadap ke Syam, berputar menghadap ke Ka'bah. Ini kan bergerak. Kita lagi sholat, lagi safar di sebuah tempat, kiblatnya salah, ada orang situ lewat, mas, kiblatnya salah, antum batalkan sholat, antum belok. Kita belok menghadap ke kiblat yang benar, tidak usah membatalkan sholat kita. Bisa dipahami ya? Ini dalil yang lain. Dalam hadis Abu Dawud, Rasulullah SAW pernah sholat. Dulu di zaman Rasulullah SAW, sholat tidak ada tekhel ya, marmer atau karpet, tidak. Dulu di atas tanah sholatnya Rasulullah SAW. Ya, kalau hujan kehujanan, panas kepanasan, subhanallah itu. Rasulullah SAW ikhwani fillah punya masjid, kalau hujan kehujanan, panas kepanasan. Anda ingat hadis sahabat yang minta hujan, Rasul doakan istighosah, sholat doa istisqa, hujan. Enggak lama setelah Rasul sholat berdoa, itu sahabat melihat awan bergulung-gulung di atas, subhanallah. Kemudian turun hujan dan jenggotnya Rasul basah, bajunya basah. Tapi Rasul SAW tidak cari donasi untuk bangun masjid. Ya, zaman sekarang ini ikhwan, semua serba donasi, sedikit-sedikit donasi. Dari dakwah sunnah kepada dakwah donasi sekarang. Ya, bukan anak melarang donasi, bukan. Tetapi
jangan bermudah-mudahan untuk donasi. Ya. Baik. Karena sekarang ini banyak orang yang tidak amanah. Antum buka donasi, nomor rekening sekian, dia ambil nomornya, diganti kata-katanya, ada orang yang bertanggung jawab, akhirnya fulusnya masuk ke dia. Sehari 2 hari tutup lagi. Banyak kejadian seperti ini. Ya. Banyak kejadian orang jahat memanfaatkan orang baik. Ya. Nah. Nah, Rasulullah SAW sholat. Di tengah sholat, Rasulullah SAW melepaskan sandal beliau, ditaruh sebelah kiri. Kemudian para sahabat melepaskan sandal-sandal mereka. Selesai salam, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Ma hammalakum ala ilqa'ini alikum?" Apa yang membuat kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Mereka jawab, "Ra'ainaka alqaita na'alaik fa alqaina ni'alana." Kami melihat engkau melepaskan 2 sandalmu, maka secara otomatis langsung kami melepas sandal-sandal kami. Di tengah salat. Ya. Ini menunjukkan bahwa gerakan yang wajib. Gerakan yang kedua, gerakan yang apa? Yang mandubah, yang sunnah. Gerakan yang sunnah ini, gerakan yang terbangun di atasnya kesempurnaan sholat. Gerakan yang terbangun di atasnya kesempurnaan sholat. Contoh, kalau misalkan kita sholat, kemudian ada celah yang renggang, atau ada makmum yang batal, maka kita geser atau kita maju. Ini bergerak, dan ini gerakan sunnah. Berpahala tidak? Berpahala. Ya, berpahala. Tidak membatalkan sholat, malah sunnah. Dalilnya apa, ikhwan? Dalilnya ketika Rasulullah SAW sholat malam dalam hadis Bukhari, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sholat di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul putar. Kemudian Rasul letakkan Ibnu Abbas di sebelah kanan. Gerakan untuk menyempurnakan apa? Salat. Ya. Agar salat itu sempurna dan tidak terganggu itu bisa. Di antara contohnya misalkan kalau kita salat lupa matikan HP. Lagi sholat berdering. Kalau nggak dimatikan HP, nanti terganggu. Apa yang kita lakukan? Kita ambil HP, matikan HP-nya, masukkan lagi ke kantong. Ini yang harus dilakukan. Yang lebih parah adalah lupa matikan HP, ringtone-nya dangdutan. Waduh, parah. Orang sholat di depan Allah suruh dangdutan semua itu. Yang lebih parah lagi, madhabnya 3 kali gerakan batal. Waduh, ya kan? Inilah parahnya di sini, Pak. Dia punya pendapat kalau dimatikan HP-nya sholatnya batal. Justru kalau tidak mematikan HP di sini terganggu sholat orang. Kita buka, nggak apa-apa, buka. Kemudian mana pencetannya? Matiin. Nggak batalkan sholat. Matikan HP-nya, masukkan lagi. Ya. Yang tidak boleh itu dibuka HP-nya, dibuka SMS-nya, WA-nya, siapa aja yang WA-nya? Dijawab. Ini nggak boleh. Ya. Matiin, khalas. Masukin ke kantong, selesai. Baik. Gerakan yang ketiga, gerakan yang mubah. Gerakan yang mubah. Kaidahnya, kullu harakatin yasirah da'at ilaihal hajah. Gerakan yang sedikit yang ada kebutuhannya. Gerakan yang ringan
dan ada hajatnya. Ini yang mubah. Contoh, gatel, garuk-garuk, ya kan? Ini gerakan yang mubah. Gatel, garuk-garuk. Boleh tidak? Boleh.